Semoga bermanfaat ya. Baik, agenda MGS berikutnya adalah GS sharing ya bersama Coach Bapak Yunus Bani ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah ya. Di MGS sebelumnya kita sudah belajar banyak ya dari Coach Yunus ini mengenai bagaimana cara bikin website ya, bahkan sampai 2 bagian ya, karena nggak cukup ya materinya terlalu banyak ya. Dan kali ini kita akan belajar langkah-langkah apa sih yang perlu diperhatikan dalam kita beriklan ya, baik itu di Facebook maupun IG ya, bagaimana caranya bisa menarik perhatian customer itu intinya ya. Oke, langsung aja waktu dan kesempatan yang kami berikan buat Coach Yunus. Ya, baik. Terima kasih Pak Agus. Mohon maaf Baik, atas Pak. delay yang tidak perlu tadi. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga tetap sehat. Alhamdulillah masih sehat juga saya. Amin. Hari ini saya akan coba share tentang materinya sebenarnya yang cukup sederhana ya, cuman kadang kita suka miss di sini, yaitu bagaimana supaya kita bisa membuat materi iklan yang menarik ya prinsipnya. Ini di recording kan ya, berarti saya nggak perlu slide-nya mungkin belum ada, jadi saya taruh di notepad supaya bisa tetap di-share bareng-bareng. Bapak Ibu bisa ikut nyimak karena materi sebenarnya sangat-sangat sederhana. Yang dibutuhkan adalah berlatih terus-menerus gitu ya. Saya coba share ya, share screen. Share screen. Ya. Ini kelihatan ya Pak. Jadi selama ini kita di Facebook itu kan selalu ditawarin iklan ya. Baik itu yang ada di kanan ini, di kanan sebelah kanan sini, maupun yang ada di tengah. Nggak mau. Itu biasanya kita ditawarin iklan yang di sini. Jadi ada 2 jenis iklan. Pertama ganti. Iklan-iklan Facebook itu kadang-kadang kalau kita beriklan di Facebook, kita seringkali gambarnya ngasal dalam arti kita mana yang menurut kita bagus gitu. Padahal harusnya prinsipnya bukan itu. Jadi ada 3 prinsip yang harus dipahami ya. Nah ini contoh iklan Pak. Ada tulisannya bersponsor di situ ya. Di bawah ini ada tulisan bersponsor. Atau kalau bahasa Inggrisnya sponsor biasanya. Itu iklan berarti. Setiap kita scroll, 2-3 kali scroll biasanya ada iklan 1. Nah, kita sendiri kalau ngiklan itu muncul di sini memang. Di feed atau di kanan. Atau juga di Instagram. Kenapa? Karena Facebook dan Instagram satu induk lah. Sehingga iklannya bisa tayang. Nah, ini contoh bersponsor. Ya, bikin lagi seperti ini. Ini contoh-contoh iklan ya. Kalau kita paham, strukturnya sebenarnya iklan itu sama. Di Facebook ada yang namanya caption atau teks, ada gambar atau video, ada call to action button ya. Nah, ada 3 hal penting ya yang harus dipakai untuk membuat iklan atau materi iklan. Ya. Sengaja saya bikin huruf besar, menarik di sini karena ini berhubungan dengan selera. Kita itu kadang suka susah memahami selera. Jadi apa yang bagus menurut saya belum tentu bagus menurut Bapak Ibu semua. Jadi kita harus gimana kalau bikin iklan? Kita bisa menyederhanakannya menjadi 3 hal ya. Pertama adalah attention atau perhatian. Kita harus bisa mencuri perhatian dari audiens kita. Itu dulu. Mencuri perhatian. Kedua, interest atau tertarik, minat. Ya. Baru yang ketiga, action atau klik. Kenapa tidak ada D di situ? Attention, interest, desire, action. Interest dan desire itu sendiri berada di satu lokasi yang sama. Interest itu kayak tertarik, desire itu kayak naksir berat. Nah, action
itu melakukan sesuatu. Ini sama kayak proses kita sedang mendekati pasangan. Jadi buat yang sudah berkeluarga, diingat-ingat kembali zaman-zaman dulu masih awal-awal sebelum menikah, pasti kan ketemu dengan si itu pasangannya itu pasti dimulai dengan attention kan, pasti attention dulu. Kita tertarik dulu dengan dia gitu ya. Lalu yang kedua kita mulai kenal kan, di situ ada interest. Kenal, setelah kenal kita mulai kayak senang banget gitu, kayak mulai membutuhkan dia lah gitu. Itu udah desire jatuh. Dan actionnya adalah kita lamarnya, itu prinsipnya. Kalau untuk yang ibu-ibu berarti dilamar, itu actionnya. Kalau interest desire-nya kan kita sudah, ini tahapan yang sama sebenarnya. Kenapa? Karena saya masukkan di tahapan yang sama karena ini bermain di area persepsi. Sementara attention itu bermain di area visual. Jadi yang satu itu bermain di area visual, yang nomor 2 itu bermain di area persepsi kita. Oke, ketika kita berhasil menyatukan visual dan persepsi, action atau langkah ketiganya adalah dia melakukan tindakan. Nah, tindakan itu yang kita cari dari materi iklan. Saya coba bawah lagi untuk ini sekedar untuk tampilan ya, tapi saya mengumpulkan beberapa contoh gambar iklan. Contoh pertama, ini iklan Facebook, Pak. Di situ mungkin Bapak Ibu bisa lihat. Ada yang tahu ini iklannya apa? Mungkin nggak tahu ya. Apakah ini jualan susu? Nggak tahu. Cuma menyebutkan 6 asal mula es kopi susu. Berarti dia cuma memberi informasi. Dia belum jualan nih di sini. Ya. Download ebook ini di Instagram tampilannya. Download ebook gratis. Ada tombol download. Berarti membuka jualan, kita download, gitu kan permintaannya ya. Lalu ini, miliki bisnis digital yang bisa menghasilkan income bulanan. Nanti kita akan kembali ke gambar ini. Saya pengen Bapak Ibu semua pahami dulu. Strukturnya semua sama dari 3 gambar tadi. Ada teks di atas, ada gambar atau video, dan ada tombol. Putus-putus ya suara saya? Enggak ya? Enggak, Pak. Enggak. Oke. Ini gambar ketiga. Gambar berikutnya, Pak. Strukturnya sama. Cuma ini enggak ketahuan tombol bawahnya, enggak ke-capture sih. Ada teks, ada gambar atau video, dan ada tombol biasanya. Ini. Tapi dari semua gambar-gambar ini tadi, kita perlu karena strukturnya sama semua, maka kita pahami dulu nih. Cara menarik attention, lihat visual, itu adalah dengan gambar atau video. Itu dulu. Gambar atau video yang seperti apa? Yaitu yang bikin kita berhenti melihat. Membuat audiens berhenti melihat. Sekarang saya akan coba kembali ke halaman Facebook ya. Bapak Ibu bisa lihat struktur Facebook desktop atau ponsel sama ya. Kebanyakan mainnya di warna apa? Biru, abu-abu ya. Biru, abu-abu, putih, ya kan? Background di teks selalu putih. Latar belakangnya biasanya, lalu biru itu logo Facebook. Kalau Anda menggunakan warna yang sama dengan mereka, maka produk Anda belum tentu akan berhenti orang karena tidak membuat orang untuk berhenti. Mana ya? Tadi saya sempat nemu contoh yang tidak. Nah, saya kasih contoh video ini ya. Foto ini. Warnanya sama, Pak. Tapi apa yang membuat kita berhenti? Ada warna merah di sini. Sesuatu yang tidak ada di Facebook. Warna merah. Kecuali notif di atas ini ya. Di atas itu ada notif merah. Tapi secara umum, timeline-nya Facebook itu tidak menyediakan warna merah. Lalu kemudian ini, saya bisa berhenti gara-gara ini. Padahal ini bukan iklan. Kenapa? Ada oranye
Nah, dari sini kita belajar apa? Pertama, kalau bikin gambar untuk iklan, kontras itu dulu. Kontras itu warnanya harus berbeda dengan background sekitarnya, lingkungan sekitarnya. Jadi kalau di Instagram kan banyak kan layar putih atau hitam ya. Kalau untuk dark mode putih atau hitam, kemudian ada warna ungu di situ karena itu logonya siapa? Instagram ya. Ada ungu ke arah merah muda, ke arah oranye, ada warna-warna itu. Maka kalau kita pakai warna hijau yang tidak ada di Instagram, itu bisa membuat orang berhenti. Ini asumsi pertama. Kenapa? Visual, Pak. Warna mata manusia itu akan berhenti ketika melihat sesuatu yang berbeda. Makanya zaman dulu papan tulis itu warna hitam dan kapurnya selalu warna putih. Whiteboard itu warna putih, spidolnya selalu warna biru, hitam, atau merah. Kontras, ada jarak yang sangat jauh. Maka usahakan kalau Anda nanti bikin materi, iklan, baik itu gambar atau apa, warnanya kontras dulu. Itu nolong, maksud saya gitu. Walaupun tidak 100% membantu ya, tapi itu nolong dulu, satu tahap kontras. Kontras di sini adalah kontras secara warna ya. Lalu yang kedua, komponen gambar dan videonya adalah aneh. Itu dulu, Pak. Aneh itu kayak gimana? Ini contoh aneh ya. Ini contoh aneh, Pak. Kita nggak tahu ini apa kan? Ini aneh. Kemudian ini aneh. Kenapa? Ada wajah yang sangat ekspresif sekali di situ. Aneh. Bukan wajah biasa gitu. Itu aneh. Saya scroll ke bawah lagi. Kita coba cari iklannya. Bagaimana dengan ini? Ini karena yang iklan brand gede ya, jadi kayak nggak butuh aja gitu warna kontras segala macam, lupain nama dia. Bahkan tahapan kedua pun dia lewatin. Iya, karena budget iklannya gede. Kalau budget iklan Bapak gede sih nggak apa-apa, pakai iklan semau-maunya. Tapi karena budget iklannya tipis, kita harus cari yang gimana caranya orang berhenti dulu untuk melihat iklan kita. Itu target utama. Kalau kita nggak bisa bikin orang berhenti, maka budget iklan kita pasti akan gede banget nanti. Nah, mana lagi ya? Nih, miliki kantor iklan. Ini sponsor nih, semua yang beriklan ini yang saya kasih contoh. Mereka paying attention dengan apa? Ngambil attention kita dengan warna merahnya nih di sini. Mana lagi ya? Saya coba lagi nih. Ini yang di kanan sekalipun, kalau Bapak Ibu lihat, yang kanan ungu, yang kiri oranye. Yang atas ungu, yang kiri, yang bawah oranye. Iklan dipilih sengaja untuk itu. Lalu, nah ini bersponsor. Nah, hitam gini. Ini bisa bikin orang berhenti, tapi sekaligus orang, nah begitu dia kasih ini warna aslinya, ini kan thumbnailnya ya, sebelum di play video ini. Warnanya hijau. Sorry, kuning. Kok di sini kelihatan hijau? Kuning. Nah, ini berhenti nih. Ini titik bikin orang berhenti. Maka Anda pakai prinsip seperti itu. Berhenti dulu, bikin orang berhenti. Kontras, lalu gambarnya aneh. Ingat ya. Pakai jauh, pakai sistem seperti ini. Jadi tidak usah pusing dengan mencari gambar. Gambar apa saja yang bikin orang berhenti itu bagus. Kalau gambarnya nggak sesuai gimana? Ya, kita cari yang sedikit sesuai. Kalau memang nggak bisa, nggak apa-apa. Yang penting orang berhenti dulu. Itu tahapan pertama, attention-nya dulu. Untuk memilih gambar dan video ya. Video usahakan Pak, kasih thumbnail yang seperti ini contohnya tadi ya. Saya kembali lagi, yang tadi ada contohnya. Nah ini. Ini kan sebenarnya videonya nggak gini. Kalau Bapak play di sini, nah sebenarnya videonya kan gini. Nah, tapi thumbnailnya kan tadi nggak gitu. Thumbnailnya kan yang ini, yang kuning ini. Jadi usahakan kalau bikin video, thumbnailnya taruh depan sekali. Ada banyak cara untuk itu ya. Lalu mana lagi yang iklan? Nah ini contoh. Dia menggunakan gambar seperti ini dengan harapan. By the way, ini gimana ngembalikinnya ya? Kok nggak bisa? Ini nggak zoom ini kameranya kalau mau dibawa balik. Gitu. Jadi itu caranya untuk ini ke gambar. Lihat dia kasih warna coklat ya, berbeda. Rumah gue nih, ini rumah gue biar pada tahu.
Rudy, Rival. Kemudian Sama yang Heri. kedua, nah ini Mas Yunus lagi. juga bersponsor Mas Yunus lagi Materi. kasih training. Itu ada materi yang dipakai warnanya kuning, kontras, lagi-lagi kontras. Bahkan ini kuningnya bikin orang langsung berhenti. Itu salah satu contoh ya. Lalu mana lagi ya? Kita akan terus belajar. Nah ini kuning lagi dia pakai ya. Lihat polanya sama semua. Warnanya berhenti dan aneh tuh dia lompat pegang laptop. Ini aneh. Atau kadang-kadang bikin gambar orang kayang misalnya, itu aneh namanya. Jadi gambar-gambar seperti itu boleh dipakai. Setelah gambar, apa sih yang harus dilakukan? Kita harus naikkan mereka ke level interest, yaitu terkait dengan teks atau penawaran. Nah, ini dulu teks. Jadi kontennya adalah konten teks. Ini contohnya konten teks. Oke, kita pahami ya, kita pelajari dulu dari sini. Dari awal tadi. Nih. Ketika Anda cuma dikasih 1, 2, 3, 4 baris pertama untuk beriklan, manfaatkan ini untuk bikin orang mau klik yang sini. Bikin orang interest dulu. Hampir semua coffee shop punya menu es kopi susu. Selain simpel, ternyata dinilai Kompas dapat mengenalkan kopi Indonesia ke khalayak ramai. Ini kan kayak nggak ada arah gitu. Ini sebenarnya mau ngapain sih gitu. Dia kasih judul, dikasih teks di gambarnya, kenapa sih es kopi susu populer? Dia nggak jualan loh, ini secara nggak langsung iklan ini tidak jualan. Jadi kalau iklan ini dapat banyak klik apa segala macam, itu tujuannya adalah mendatangkan traffic doang. Ini yang kita harus pahami, goals dia bukan jualan. Kalau goals Bapak Ibu jualan, nanti kita bahas ya. Yang kedua adalah yang ini juga nggak jualan. Ini hanya minta orang untuk download ebook gratis untuk pemilik usaha. Ya, dari sini paham ya, bahwa yang diinginkan sama iklan ini adalah audiensnya ngeklik tombol download dan dia menawarkan ebook gratis, itu jelas. Kemudian yang ini sampai hari ini, sampai tadi pagi saya coba pelajari iklan ini, saya nggak ngerti maksudnya apa. Kemitraan bisnis apa, bisnis digital yang seperti apa, itu nggak clear. Jadi ini memang sengaja menangkap market-market yang mungkin belum tahu ini apa sih sebenarnya gitu kan. Tapi iklan Burger King yang ini cukup masuk. 2 for 15.000. 2 burger untuk 15.000, dia kasih gambar 2 burger. Burgernya kelihatan gede, lalu ada tulisan aneh, flash sale. Aneh lagi keluar nih, Pak. Tulisannya dibikin kayak ikan. 2 for 50. 15 ya, 2 for 15. Ini iklan penawaran, 2 untuk 15.000. Lalu ini juga anehnya dapat kontrasnya dapat merah. Connect, choose to stay home, titik. Tapi nggak ngerti, ini apa sih? Kalau kita bukan target marketnya, iklan ini sia-sia. Ini karena backgroundnya Facebook itu biru, lalu dia pakai warna hijau, jualan sepi karena pandemi, pakai Tokoko aja. Dia langsung nawarin di sini. Ini bikin interestnya jadi naik. Lalu ini, jadilah Wiranilo, wirausaha dari rumah sambil menyehatkan Indonesia. Ini penawarannya seperti ini. Salah. Gitu ya. Nah, pemahaman teks penawaran di sini itu harus jelas. Saya menggunakan rumus biasanya power of one ya. Artinya kalau produk Bapak ada 3 atau 4 penawaran, pilih 1 dan jadikan itu yang paling gede. Contohnya tadi kayak Burger King, dia hanya menggunakan penawaran promo 2 for 15. 2 untuk 15.000. Jadi dia akan menggunakan metode itu. Padahal mungkin penawarannya Burger King nggak cuma itu, pasti ada banyak sekali penawaran dia. Tapi dia memilih hanya 1 penawaran yang diajukan ke gambar itu, yaitu 2 for 15. Ya. Anda mungkin penawaran banyak sekali di paketnya. Power of one, pilih 1, jadikan itu thumbnail yang paling gede. Jadikan itu penawaran yang paling gede. Digedein boleh, boleh. Ini contohnya, saya ambil Instagramnya Seilera. Kemarin sempat muncul di timeline saya iklannya dan itu cukup bagus ya, cukup memenuhi kaidah tadi, membuat orang untuk berhenti secara visual.
Ini Pak. Ini contoh bikin iklan. Ini kan sederhana ya. Di traktir seilera. Udah. Ini bikin interestnya naik. Kemudian ini 40% off, itu jelas. Jadi cukup ini aja dulu. Walaupun nanti ada syarat ketentuan segala macam. Ini dulu digedein 40% off. Jadi penawaran itu kalau bisa satu aja yang di. Jangan Anda punya 3 penawaran, 3-3-nya ditaruh di satu gambar yang sama. Nanti akan rancu gitu. Orang nanti bingung dan interestnya nggak akan bisa naik ke desire nanti. Hanya berhenti di interest. Itu yang perlu dipelajari banget sebenarnya. Ya, kemudian saya kembali ke sini. Jadi gunakan power of one, penawaran, ya, jenisnya harus penawaran dan kembali ke goals ya. Goals-nya apa? Lalu caption atau description. Pastikan Anda pakai ini lead. Lead itu apa? Lead itu ini Pak. Kalau di iklan, ini lead. Ini lead Pak namanya. Buat warga Jabodetabek, beli 2 cuma 15.000, BK Fish di BK App. Bayangin, syaratnya kan rumit sebenarnya untuk bisa dapetin 2 burger 15.000 itu hanya berlaku untuk Jabodetabek dan hanya bisa dibeli kalau pakai apps-nya Burger King. Sebenarnya panjang, tapi dia hanya tulis di sini 2 for 15. Udah, yang lain dia bikin kecil tuh. Karena orang biar berhenti dulu di burger dan berhenti di angka 2 for 15-nya. Lalu caption di sinilah ada deskripsinya, baru mulai manfaatkan ini untuk jadi lead supaya orang mau klik si more ini tadi apa tombol selengkapnya ini. Nah, kalau ini kan nggak ada nih. Miliki bisnis digital yang bisa menghasilkan income bulanan untuk Anda. Di sini juga ada tulisan miliki bisnis digital yang bisa menghasilkan income bulanan untuk Anda. Buat apa diulang ini? Mendingan yang ini dipakai, yang ini diganti tulisan apa misalnya. Di sini kemitraan bisnis digital. Bisnis digital yang apa aja kita nggak tahu. Jadi hindari untuk bikin materi iklan seperti ini. Dia taruh nomor handphone di sini, dia taruh location Bandung di sini, visit more web. Padahal ini kan gambar, nggak ada bisa diklik, nggak bisa diapa-apain. Ketika diklik masuk ke website tertentu atau URL yang sudah dia taruh nih di sini mungkin tuw.co.id ini. Tapi ini penawarannya masih sangat umum ya, sangat apa ya, masih abstrak sekali. Orang belum jelas clear penawarannya apa. Kemitraan apa yang ditawarkan, itu kan nggak tahu kita. Kalau ini kan clear, download ebook gratis, udah tombolnya namanya tombol download, gitu aja udah. Yang ditawarkan sama dia adalah download ebook gratis. Ini juga, ini nggak jelas maunya apa. Kalau cuma artikel, mungkin goals-nya tercapai, artinya orang klik itu untuk dapat jawaban kenapa es kopi susu populer. Kalau enggak, goals-nya jualan, ini sebenarnya masih jauh dari jualan nih. Soft selling jatuhnya ya. Ini juga nggak jelas. Tanda tangani dokumen secara digital dengan mudah, aman dan secara hukum. Tapi kalau Anda marketnya, market yang ditarget dia ya, masuk sebenarnya. Dia langsung tahu, oh ini digital signature misalnya. Ini malah penawarannya lebih bagus nih. Jualan sepi karena pandemi pakai Tokoku. Ini captionnya. Di bawah ya. Ini captionnya di sini. Gabung Miranipla usaha dari rumah sambil menyiapkan Indonesia. Ada juga di sini. Pengulangan seperti ini sebenarnya nggak perlu gitu. Ini bisa diganti lead-nya. Kenapa saya bilang nggak perlu? Ini pengulangan kalimat yang terulang ditaruh situ. Nggak perlu sebenarnya. Harus efektif sekali memaksimalkan lokasi ya. Karena di Facebook itu Anda cuma dibatasi oleh banyak titik. Kita lihat lagi contoh iklan yang lainnya sambil mempelajari. Karena Bapak Ibu semua nggak akan bisa bikin iklan kalau nggak berlatih untuk bikin iklan. Ini contoh. Punya apartemen kosong tapi bukan daerah Jakarta. Tenang, Travelio ada di 6 kota di Indonesia. Yuk daftarin aja. Ini adalah lead. Contoh dia bikin lead. Gambarnya gimana? Dia bikin model karusel. Bisa nitip apartemen kosong. Percayakan apartemen kosong kamu di Travelio. Mengelola tuh
lebih dari 5.000 apartemen. Ini adalah penawaran yang dari gambar yang bikin dia berhenti. Apa yang bikin dia berhenti? Baju kuningnya, bubble merahnya, ini yang bikin berhenti. Mana lagi ya? Nih monitor plan ya. Biaya mengelola sosial media sekian. Social management tools di sini selamanya. Captionnya gimana sekarang? Kamu bisa mendesain dan memanage sosial media kamu seprofesional benar-benar besar. Cukup satu tools ini agar sosial media ini lead yang sangat menarik. Kalau saya jadi pemilik akun sosial media, pemilik usaha dengan akun sosial media, maka brand-brand besar yang saya kejar dong, gitu ya. Kemudian gambarnya dia juga menggunakan, oke, birunya sama dengan Facebook, tapi merahnya dia pilih. Oranye, warna-warna yang tidak ada di Facebook ya. Merah, oranye, itu bisa dipakai. Kemudian mana lagi contoh iklan. Nah, ini Regus misalnya. Menurut saya ini justru nggak jalan gitu. Iklan ini. Budgetnya gede mungkin sehingga view-nya gede. Tapi lead-nya juga tidak membuat kita jadi pengen gitu bahwa kerja dalam bisa membuat Anda kesepian dan mereka menjangkauan dia. Kerja dalam orang profesional. Oke. Di sininya oke, tapi tidak ada lead yang membuat orang mau ngeklik link yang kita tuju. Jadi kalau pastikan kita pakai lead yang ngajak orang untuk maju ya, untuk ngeklik lah istilahnya, lebih banyak lah. Karena naikkan interest ke desire itu ruangannya persepsi, medianya adalah persepsi kita. Kita harus bisa bikin audiens kita lebih tertarik. Nah, yang ketiga, setelah kita sudah naikkan interest desire tadi, action. Sering banget pengiklan itu tidak pernah memasang tombol ini. Itu sering banget. Yaitu ada tombol atau arahan atau direction istilahnya ya. Untuk klik sesuatu atau hubungi itu belum ada gitu. Sering banget. Ini contohnya, geser ke sini ya, ini contohnya. Ini contohnya. Nggak ada ajakan untuk, yuk, ini malah ajakan choose to stay home, udah. Ya udah, nggak ada ajakan untuk ngeklik sesuatu di sini. Lalu ini, miliki, udah, ini ada tombol learn more, udah, untuk mempelajari selengkapnya. Tapi nggak ada ajakan untuk, ayo dong, gitu, nggak ada. Tapi kalau ini malah dapat nih, ada tombol down, lalu, yuk ketahui tips belajar sekalian, download, ini jelas sekali ajakannya. Ini lebih nggak jelas lagi. 6 formula es kopi susu, udah. Ini iklan loh, sponsor soalnya tulisannya. Udah lead-nya nggak bikin kita pengen baca. Learn more-nya ini cuma template-nya Facebook aja, learn more. Apa sih yang mau di goals, yang mau dicari? Bayangkan kalau Anda sudah lihat iklan ini, sudah beriklan dengan materi seperti ini, lalu sudah tayang ke 100.000 orang atau 1 juta orang, dan mereka masih belum ngerti apa yang Anda mau sih gitu. Oke, dia lihat gambar Anda bagus, oke, dia lihat tampilan Anda oke, tapi kemudian nggak diarahkan kemana. Hanya nguber view kah? Hanya nguber traffic kah? Gitu. Ini lebih jelas. Buruan download APK, ini di bawahnya, mana tadi? Di bawahnya ada tombol nih, download apps, ada, langsung ke apps-nya. Itu yang harus dimiliki. Anda kemana? Ke WhatsApp? Ke mana? URL website, URL landing page, atau kemana? Jadi harus dicari. Nih, WhatsApp admin Wiranilo sekarang. Ini kan tulisan putihnya nggak kelihatan apa segala macam, tapi learn-nya ada, nggak apa-apa. Bukan masalah teks learn more-nya sebenarnya, tapi tombol ajakannya itu juga harus jelas. WhatsApp admin Wiranilo sekarang. Klik learn more misalnya, itu bisa. Jadi usahakan pasang tombol CTA. Saya nyebutnya biasanya istilahnya di internet marketing itu CTA apa? Call to action.
ada tombol yang bisa diklik, ada icon yang bisa diklik, ada kalau di layar itu kan harus ada yang bisa di-touch, harus ada yang bisa ditekan gitu. Ini adalah 3 cara sederhana sebenarnya Pak untuk bikin materi iklan. Jadi kalau Anda mau bikin materi iklan misalnya, nggak usah pusing-pusing, saya harus bikin materi seperti apa. Fokus dulu sama nomor 1, attention atau perhatian. Kita harus cari perhatian mereka. Yang kedua, kita harus naikkan dari perhatian mereka menjadi minat, menjadi interest atau desire. Kita naikkan terus nih. Di sini adalah area bermainnya apa? Copywriting. Gitu. Kemudian action atau tombol CTA. Ini penting banget. Karena kadang-kadang beberapa pengiklan tidak mengarahkan ke sini. Tidak sampai mengarah ke sini. Nah, kalau yang nomor 1, bikin yang gratisan juga bisa. Contoh ya, saya kasih gambar di sini misalnya. Nah, ini di Canva Pak, pakai canva.com misalnya. Ini untuk bikin materi-materi iklan. Tuh, mau bikin materi story IG bisa, mau buat Instagram bisa, mau poster bisa. Bisa ambil contoh nih tuh. Ada template yang menyediakan. Siapa tahu butuh ide untuk template. Anda bikin sendiri di sini. Nah, ini pakai ini bisa nih, tinggal drag and drop aja lah istilahnya. Tinggal pilih di sini. Misalnya kalau mau template, ini misalnya, atau yang ini donate oh, template. Nah, ini kan tinggal diganti background-nya, misalnya background-nya kuning. Lalu yang ini kita ungroup karena kita di group. Oh, bukan, sorry. Warnanya ya. Oke. Warnanya diganti maksudnya. Tuh. Nah. Warnanya jadi lebih tua. Ini kalau warnanya biar nggak sama aja sih. Itu mau dibuat lebih mudah juga nggak apa-apa tuh. Yang warna tadi kan. Tombolnya diganti jadi hijau misalnya. Hijau. Kok efek filter? Loh, salah. Mana sih warna hijau? Ada di saturation sama tint nih kuncinya. Ini kemudian ditaruh depan. Udah, warnanya putih. 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 Nah, misalnya, ini sudah terlihat kontras dibanding warna Facebook-nya ya. Intinya adalah kita bikin orang berhenti dulu, walaupun mungkin itu failed, dalam arti gambar kita jelek. Harusnya kita mulai berlatih untuk bikin gambar yang lebih bagus. Tapi kalau kita agak kesulitan dalam memahami selera ya istilahnya, itu pakai patokan di sini. Ini bikin mereka berhenti dulu, baru kemudian sesuai target market. Nah, kontras dulu tuh aneh supaya orang berhenti. Kemudian copywriting-nya dibenerin dengan cara bikin materi iklan yang tadi menggunakan power of one, kemudian lead text ya, lead text yang bagus. Saya pernah lihat iklannya MMBC deh di FB. Itu yang bikin siapa ya Pak? Pak Agus atau Pak Ardan yang bikin iklan? Atau ada salah satu yang apa? Iklannya bukan iklan seminar deh kalau nggak salah Pak. Tapi kayaknya multi kurir deh Pak.
Bukan, kalau Pernah MBC, muncul Pak di timeline saya. kalau MBC dia pakai 1 juta kurir, multi ekspedisi gitu biasanya dia. Gitu ya. Iya. Saya pernah lihat iklannya muncul bersponsor Pak. Makanya saya bilang, wah, siapa ini kok berani sekali beriklan? Makanya itu, bukan yang jelas bukan multi kurir. Kalau multi kurir kan ada sanksi banget kalau pakai logo kan. Iya sih ya. Biasanya bukan multi kurir ya. Bukan. Apa ya biasanya? MBC pun sudah ngasih imbauan ke membernya nggak boleh pakai logo ekspedisi. Oh gitu. Mungkin iklan seminar kali ya Pak? Iya, benar. Iklan seminar biasanya. Nah, ini contoh foto yang bikin kita berhenti Pak. Nah, ini masih oh belum. Nah, ini contoh foto yang bikin kita berhenti Pak. Bus. Fotonya kalau gini berhenti kita. Ya kan? Ini nggak perlu ngiklan sebenarnya, tapi teman kita berhenti lihat iklan foto ini. Nah, ini kontrasnya dapat, anehnya dapat. Ya. Yang kayak gini juga bikin kita berhenti nih, karena bagus ininya. Jadi kalau nggak bisa bikin gambar cakep, ya pakai rumus yang tadi aja. Ini dengan asumsi kita nggak ngerti cara bikin gambar yang bagus ya. Nih, ini kan gambarnya biasa. Tapi dari sisi lead text-nya bagus. Dia benar-benar mancing orang untuk mau ngeklik selengkapnya nih. Karena penawaran teks di sininya interest-nya naik nih. Butuh artikel SEO, konten SEO siapa tuh? Nah, itu udah naikin tuh. Jadi kita nggak sia-sia kalau ngiklan. Untuk bikin kayak gini pun kan gampang Pak, tinggal masuk ke fanpage, bikin postingan seperti ini, lalu klik boost post kan di halamannya. Baru tinggal disesuaikan target market, sesuaikan budget, itu gampang. Di sini di teman-teman hari ini yang datang yang sudah pernah ngiklan di Facebook, adakah? Boleh raise hand? Ada? Yang sudah pernah ngiklan? Belum pernah semua ini? Lala Aprilia. Belum pernah. Oh, Lala Aprilia. Ini sudah pernah ya, tour travel, ekspedisi Semarang. Pernah ngiklan di Facebook ya. Ibu Zelvinda Dea. Untuk ukuran foto iklan FB itu berapa ya? Patokannya sebenarnya square aja Bu. Yang paling aman itu square, kotak. Ukuran misalnya pas 1000 kali 1000 misalnya. 1000 piksel kali 1000 piksel misalnya. Itu paling aman. Artinya pasti ke cover semua. Atas bawah kanan kiri ke cover semua. Jadi kalau iklan FB, nah ini kan kotak. Ukurannya berapa ya? Panjangnya 1000, tingginya 1000. Itu aman sudah. Aman maksudnya ya pasti tertutupi semua sudut. Nggak mungkin terpotong gitu. Itu paling aman ya. Kemudian Pak Widodo nanya, cara pasang iklan di FB. Pertama, Bapak harus punya fanpage. Itu dulu. Ini contoh ya. Ada fanpage. Harus punya fanpage. Kemudian dari fanpage ini bikin postingan. Postingan tinggal di post, Pak. Tunggu, saya tutup. Iya, saya belum share. Lupa terus mau share. Nah, nih, jadi punya dulu fanpage, ya, lalu buat postingan. Buat postingan, kemudian pilih gambar ya. Gambarnya tadi prinsipnya, ini pilih, tambahkan ke postingan Anda, apakah mau foto atau video. Video boleh. Tapi kalau video, usahakan videonya jangan panjang-panjang, kemudian apa namanya, thumbnail Pak dipasang. Mana ya contoh? Ini contoh saya pakai gambar kayak gini Pak. Tuh, gambar-gambar yang saya pakai. Nah, misalnya, ini kan gambarnya nih. Dengan gambar seperti ini, tinggal caption. Mau kuat berapa lama? Atau di gambar itu saya taruh teksnya. Teksnya saya taruh. Jadi contohnya saya upload ya. Saya upload. Ini saya pakai ke mana? Canva ya Pak.
Upload ke Canva. Nih. Ini. Saya hapus. Saya hapus. Saya hapus. Saya hapus. Saya hapus. Ini saya masukkan. Tuh. Ini ngedit pakai Canva. Canva itu bisa dipakai di handphone, bisa di desktop bisa ya, Pak? Lalu ini saya taruh sini misalnya. Warna saya ganti putih. Lalu teksnya saya ganti mau buat berapa lama. Jangan senyum dulu ya, Pak. Ini iklan apa sih sebenarnya? Jangan. Ini saya cuma kasih contoh. Contoh implementasi aneh dan kontras tadi. Ya. Kalau bikin iklan kayak gini, berhenti, Pak. Iklannya porno? Enggak. Iklan cuma gambar tangan kok. Nggak ada yang spesial. Ada blur di belakang juga nggak bisa dibuktikan itu blurnya ngapain kan. Dan yang bikin orang berhenti dan interestnya naik, itu ini. Mau kuat bersama. Ini contoh nih ya. Begitu ini saya pasang di teks ya. Anggaplah gambar ini sudah ada tulisannya mau kuat berapa lama, saya tulis di sini. Besar kecil itu takdir. Kalau tahan lama, itu bisa diperjuangkan. Nah, mau klik di sini, misalnya. Ini contoh nih. Tinggal materi iklannya, nanti tinggal disiapkan tombol arah downloadnya kemana. Misalnya mau klik TP alamat web kita ya, mmbctour.com misalnya. Misalnya nih, apakah nyambung? Kalau bisa nyambung, jangan nggak nyambung. Kalau nggak nyambung, nanti bahaya, nanti tertipu, audiens marah. Tetap harus nyambung, tetap harus related. Ini saya cuma kasih contoh link aja, linknya klik langsung ke situ. Ini adalah lead text ya, teks lead yang mengarahkan orang untuk mau baca lebih lama. Ini adalah CTA-nya, klik tombol. Setelah itu tinggal klik kirim. Nah, kirim. Nah, setelah dikirim, dia akan terposting kan? Nah, kita lihat. Loh, hilang kemana? Di banned Facebook kali. Oh enggak, ini ada. Nah, ini contohnya ya, postingannya. Nah, ini tinggal ini promosi loh, promosi tidak tersedia di saya. Oh, karena akunnya belum yang itu. Ini tinggal diklik aja promosikan. Nanti dari situ ada keluar target market, budget, kapan mau tayang, jadwal, itu tinggal dipilih dari situ. Itu yang paling gampang. Tapi kita berlatih bikin ini dulu. Cara berlatihnya ya kalau bikin postingan usahakan pakai kaidah ini aja. Kalau Anda mau bikin postingan apapun. Jadi nggak perlu pakai, saya nggak bisa bikin edit poster kayak Pak Ardan kalau bikin poster tuh. Nggak perlu. Kalau misalnya yang mau dipromosikan apa? Multi kurir ya? Edisi, kartun misalnya. Pilih gambar. Nah, ini kan bisa nih, gambar ini bisa diambil. Gambar ini bisa diambil, yang unik-unik, lucu-lucu. Gini kan bikin orang berhenti. Jangan foto ini, karena ini fotonya orang. Nanti wajah itu bisa, yang punya foto nanti marah. Atau apa misalnya, Dora, The Explorer. Nah, Dora The Explorer itu kan salah satu ikon jalan-jalan kan. Nah, cari gambarnya, pilih aja yang mana yang ada. Nah, ini boleh nih dipakai sebagai posting ya, latihan postingan. Begitu juga kalau Anda di IG itu kan
Most warnanya ada didominasi di ungu ya. Ungu ke merah muda itu kan dominate-nya. Ada putih juga atau hitam tadi. Kalau pakai kayak gitu, usahakan ambil yang warnanya berarti di luar itu. Hijau misalnya, biru misalnya, itu bisa pilih yang itu. Nah lagi ya, ini akun saya kucing semua isinya. Ya. Nah, ini bagus. Gambar ini bikin berhenti, iya. Kalau target marketnya pria. Beli AirPods 2 juta di mall, X. Ikut lelang AirPods di yes. Nah, gitu. Ini kan namanya penggunaan tadi teks di interest untuk menaikkan interest. Baru orang, ayo dicoba, dikliklah. Coba cek ini, banyak barang branded murah. Nah, dari sinilah ada. Coba cek tuh, langsung dikasih dimension akunnya. Disinilah Anda bisa bermain tombol click to action-nya ada di sini. Ketika Anda mention nama akun utama atau menuju URL-nya siapa atau cek bio misalnya, perintahnya itu loh. Ini kan perintahnya coba cek ini. Jadi gambar yang dipakai memang bikin orang berhenti, apalagi ini Instagram. Target marketnya cowok misalnya, dia berhenti nih. Gambar ini pasti dia akan berhenti. Kalau nggak berhenti, patut dipertanyakan kecowokannya sebenarnya. Dan kemudian materi yang dia tulis, beli AirPods mahal. Bisa ya? Oh iya, beli AirPods mahal 2 juta di mall, dia tandai X. Ikut lelang AirPods, dia tandai centang. Ini salah satu cara dia bermain persepsi kita. Jadi kalau beli AirPods 2 juta di mall itu kayak ini nih, mahal, kayak yang sini. Kalau yang di sini murah dapatnya 2, gitu kan? Kalau di sini kan cuma 1, kalau di sini dapatnya 2. Itu kenapa dia bermain persepsi. Nah, ya, yang materi-materi iklan. Wah, kalau kucing sih nggak usah dilawan deh. Ini kenapa akun saya kucing semua yang muncul? Oh, gara-gara ini ada tanaman. Oke. Jadi kayak gitu juga prinsip bikin ininya. Ini kalau gambarnya terlalu biasa ya. Kita mainkan di ini aja Pak, di adjust, mainkan di sininya aja. Ya, kita lihat bareng-bareng. Kontras, saturation kita mainkan semua. Nah, tuh, atau ininya saya turunkan. Kontrasnya saya naikkan. Nah, sudah aneh ini gambar. Warnanya nggak jelas soalnya. Atau saya naikkan tintnya. Nih. Jadi biar sekalian, sekalian abstrak warnanya. Nih, saya bikin makin aneh aja udah. Tuh. Aneh kan? Tapi aneh gambarnya, aneh. Bikin orang berhenti, iya, pasti berhenti. Minimal dia memahami dulu ini gambar apa, gitu kan? Tapi dengan gambar seperti ini, lalu saya kasih teks mau kuat berapa lama, persepsinya udah kemana-mana tuh. Makanya dari tadi saya lihat Pak Agus, Pak Adan senyum-senyum aja lihat judulnya. Karena ini main di persepsi, apa sih yang mau dibahas? Emang saya jualan apa sih? Gitu kan nggak tahu. Mau kuat berapa lama? Ini kan bisa aja saya jadiin angle mau kuat berapa lama jadi orang dengan penghasilan yang segitu-segitu aja tuh. Ya kan? Mau kuat berapa lama jadi entrepreneur nanggung gitu misalnya. Mau kuat berapa lama jadi entrepreneur yang suka sering salah milih produk, sering salah gabung bisnis. Bisa saya jadiin angle itu. Angle teks penawarnya cuma satu, mau kuat berapa lama. Tangannya gini. Ini kan bisa dimainkan, semua itu bisa dimainkan. Tinggal cara kita mainkan persepsinya. Itu kira-kira ya. Nah, baru kembali, yang tadi copywriting teks tadi ya, mau kuat berapa lama, baru action. Action itu penting banget. Saya selalu sering banget lihat iklan, ya kayak tadi ya, contohnya si iklan, apa tadi, Royal South Coffee tadi ya. Mana ya tadi? Kok nggak ada iklan Royal South Coffee tadi? Kita lihat ya tadi iklan si Royal yang kenapa es kopi susu populer. Itu iklannya jadi panjang itu tahapannya. Iklannya jadi panjang tahapannya sehingga nggak masuk gitu budgetnya. Kalau budgetnya tipis, boncos jatuhnya iklannya. Nah,
biasanya juga ada pertanyaan nih, kalau ngiklan di Facebook budgetnya berapa? Saran saya jangan 10.000, jangan 20.000. Sediakan budget minimal 50.000 per hari untuk testing 1 minggu atau 2 minggu. Pasang iklan ini, lihat hasilnya. Kalau bagus, naikkan. Kalau nggak bagus, matikan. Itu prinsip utama ya. Nggak bagusnya dari mana lah? Anda yang tahu kan ujungnya di sini. Actionnya. Apa ujungnya? Ada berapa yang klik? Ada berapa yang menghubungi Anda? Ada berapa yang nge-like? Ada berapa yang mengunjungi profil Anda? Ada berapa yang itu kan goals utama. Jadi bagus atau tidak itu tergantung Anda goals-nya apa dulu untuk iklan. Kan nggak, saya mau langsung jualan, emang bisa. Kalau nggak bisa kan ya harus soft selling lagi. Kalau nggak bisa hard selling ya soft selling dulu. Gitu ya. Jadi 3 ini aja sebenarnya patokannya. Ini gampang-gampang susah, tapi harus dipraktekkan. Tapi kalau sering berlatih, saya yakin banget jago bikin gambar-gambar gini. Bukan gambar ya, maksudnya bikin postingan-postingan yang sebenarnya nggak perlu ngiklan, tapi view-nya bisa gede. Asal tadi kita berlatih di attention, interest-nya, sama action-nya ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin. Saya kembalikan ke Pak Agus mungkin. Kalau ada pertanyaan boleh langsung ya ditanyakan ya. Oke, luar biasa. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan seputar ini ya. Saya khawatirnya pada bingung gimana cara bikinnya gitu. Harus dikasih PR biasanya, Pak. Pak Arden mungkin bisa bikin kontes, bikin poster untuk apa, multi kurir atau untuk mana yang mau digarap yang mana, lucu-lucuan posternya. Jurinya Pak Ardan misalnya. Boleh tuh, Yang paling sekali lucu kontes dapat ya. hadiah. Kontes Efeknya buat, apa sih? Kita jadi rame bareng-bareng, viral bareng-bareng di ya, Facebook. nanti brosurnya bisa pakai bareng-bareng ya, brosurnya ya. Ya, kalau sudah pemenangnya brosurnya akan jadi milik TTR secara umum yang bisa dipakai oleh semua member gitu kan. Itu bisa dipakai tuh. Dan nggak cuman brosur itu nggak cuman gambarnya, tapi teksnya juga dipakai. Karena berlatih teks itu yang saya pernah bawain materi story selling kan soal itu. Soal teks itu penggunaan kalau kita nulis di postingan yang bikin orang mau berhenti dan mau baca dan mau ikut larut dalam topik kita. Ini Bu Elis Rosidah pernah bikin iklan, habis dananya nggak ada yang klik, pernah juga gagal karena terlalu banyak teks. Ya, makanya jangan bikin teksnya yang rumit-rumit, Bu. Saya bikinnya tadi kan cuma gitu doang, mau kuat berapa lama, cuma gitu aja udah. Karena kalau digambar, kalau iklan Facebook ya, digambar itu tidak boleh lebih banyak teks. Jadi ada batasannya, mereka punya peraturannya untuk itu. Nah, kesempatan nih Bu Elis nanti di Karawang ketemuan ya. Nah, kita oprek-oprek FB-nya. Ya, nggak ada yang klik katanya habis dananya. Makanya itu mungkin besar ada sekali yang kemungkinannya. miss, mungkin ada yang miss di mananya nih kita bisa ketemuan di Karawang sekaligus ini ya. Ada Nanti beberapa bisa member dibantu, juga Pak. setelah ketemu kita lihat, oh ini kesalahannya di sini bisa Ya. Karena saya kalau nggak salah juga pernah share di sini ya, di acara MGS, bahwa ada 5 faktor kesuksesan dalam beriklan. Dievaluasi aja dari situ. Antara target market, copywriting ads, timing, produk, sama trend. Landing page sama produk, sorry. Jadi, monggo dievaluasi lagi. Jangan-jangan nggak ada yang klik karena target market salah. Nggak ada yang klik karena timing iklannya salah, nggak ada yang klik karena copywriting-nya memang perlu diperbaiki lagi misalnya, nggak ada yang klik karena emang produk itu sudah tidak trending misalnya, kita nggak tahu. Jadi kita harus evaluasi 1 dari 5 faktor itu pasti ada penyebabnya yang bikin iklannya jadi nggak ada yang ngeklik, nanti diulik-ulik lagi aja. Pak Widodo, kalau iklan yang pay per click Pak, maksudnya gimana ini? Iklan Facebook itu sama Pak, pay per click semuanya. Iklan Facebook, iklan IG itu skemanya pay per click. Jadi Bapak hanya bayar iklan apabila ada yang klik. Kalau nggak ada yang klik, tetap bayar. Harusnya nggak. Tapi di Facebook itu ada namanya CPM, cost per mile. Biaya yang Bapak keluarkan per 1.000 orang yang lihat. 1.000 orang yang dijangkau Facebook, bukan yang lihat. Jadi per 1.000 kali iklannya tampil, kalau nggak ada yang klik, tetap bayar per CPM, pasti lebih murah sih. Nah, iklan CPM itu lebih, tapi juga bisa berhasil banget
Kalau materi iklannya bagus, itu satu. Kalau target marketnya pas. Jadi kalau materi iklannya cakep banget, Bapak jago nih mulai bisa bikin gambar dan caption yang menarik, maka bikin iklan CPM malah murah, karena biayanya murah banget teman. Murah banget dibandingkan pay per click, mendingan cost per mile-nya tadi keluar. Jadi nggak perlu ada, pasti kliknya jadi gede, dan kalau kliknya gede, harganya jadi murah. Itu caranya. Jadi kalau iklan pay per click itu mau murah, harus banyak yang ngeklik. Kalau sedikit yang ngeklik, iklannya akan mahal. Biaya pay per click-nya akan mahal. Karena tadi di-compare dengan cost per mile. Dari 1.000 orang yang dikasih lihat iklan, yang klik siap berapa? Kalau yang klik cuma 1, berarti kan 0,1% cuma. Kan mahal jadinya kalau 0,1%. Oke, ada lagi Pak yang mau ditanyain? Jangan ikut-ikutan bikin iklan mau kuat berapa lama ya? Lihat. Gitu. Ada yang jangan niru saya lah bikin materi soal tahan lama, itu materi saya aja soalnya. Bukan materi yang lain. Oke, siap. Monggo. Harus mau unik ya Pak ya. Lagi atau saya kembalikan ke Pak Agus. Pak Agus, terima kasih banyak. Oke, luar biasa Pak Yunus ya. Baik, ada lagi pertanyaan ini, satu lagi ya pertanyaan sebelum kita close ya. Silakan yuk Bapak Ibu. Oh ini Ibu Zelvinda kelewatan ini Pak, ada yang nanya ke saya nih. Oh ada yang nanya ya, langsung japri. Untuk caption idealnya berapa panjang dan berapa kata kapasitas? Caption itu maksimum dikasihnya 4 baris, Bu. Maksimumnya 4 baris. Maksimumnya 4 baris. Tapi kadang-kadang 3 baris juga udah ditutup. Ini random banget. Mendingan bikin, kita ambil batasnya minimumnya. Jadi bikinlah 2 baris yang membuat orang mau klik berikutnya. Jadi 2 baris pertama itu menentukan maksudnya untuk orang mau klik berikutnya. Jadi idealnya berapa? Idealnya ya 4 baris. Sebenarnya caption itu bisa berapapun. IG itu bisa sampai 1.000 karakter kalau nggak salah. Gede banget memang. Termasuk Facebook bisa panjang banget. Tapi bukan itu yang kita mau. Kita hanya perlu bikin 1 paragraf atau 2 paragraf yang intinya ngelit. Ngelit itu bikin orang mau klik. Ya. Yang tadi saya kasih contoh itu kan Burger King ya, kalau tidak salah. Ya. Burger King itu kan panjang. Iklannya panjang, lalu captionnya juga nggak pendek-pendek banget gitu. Captionnya si Burger King itu nggak pendek, panjang, karena memang dia harus menyampaikan pesan-pesan itu. Tapi semua pesan yang dia sampaikan itu ujungnya emang bagus, jatuhnya bikin orang pengen untuk ngeklik karena dia menawarkan lagi gitu. Contohnya ya, saya coba share ya. Ya, loh kok blank? Kok blank? Mana gambarnya kok blank? Masih loading kayaknya nih Pak. Masih loading ya. Oh, lama sekali Pak, padahal kan cuma pindah folder aja ini. Oh ya ini udah. Padahal kan cuma di sebelahnya ini dia pindah. Lama ini, nggak strategis ini berarti Pak. Kan kalau yang strategis selemparan batu. Nah ini contohnya Pak. Ini kan panjang sebenarnya, ada simornya tuh di sini, ada selengkapnya. Ini panjang sebenarnya. Tapi dia bikin cuman ini aja. Buat warga Jabodetabek, video cuma 15.000. Buruan download, untuk wilayah lain tunggu kejutan. Titik. Ini lead yang bikin orang pengen ngeklik nih. Pengen, gue pengen tahu. Kalau yang kayak gini, sama sekali nggak ada lead-nya ini. Mana tadi? Itu kira-kira. Nah ini nggak bikin orang ngeklik nih. Ya kan, nggak bikin orang mau klik. Kenapa? Ya sudah berhenti sampai sini, terus nggak tahu apalagi yang mau di-lead gitu. Gitu ya. Gitu kira-kira. Ada lagi mungkin Pak Agus? Cukup ya saya kira Pak. Oke, luar biasa ya, intinya harus mengandung 3 hal tadi ya Pak ya. Attention, bisa menarik perhatian ya, dan itu nanti bisa berubah gambar ya atau video, terus atau mungkin dari warnanya ya, kontrasnya, dan aneh atau unik kali ya Pak ya.
wah ini aneh nih, jadi bisa menarik perhatian ya. Dan yang pasti juga harus sesuai target market ya. Yang kedua interest, desire, minat, dan yang terakhir adalah harus ada tombol action-nya ya. Kliknya hubungin atau ke website atau ke link WhatsApp biasanya ya Pak. Oke. Oke, baik Bapak Ibu ya, saya kira cukup ya materi karena sudah jam 12. Luar biasa Pak Yunus ya, keren banget materinya meskipun tadi juga sudah dicontohkan sama contoh gambar-gambarnya ya. Dan ini luar biasa sih, kalau menurut saya luar biasa Bapak Ibu, nanti bisa di review ulang karena materi